Jumpa lagi di channel YouTube Dynamic. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound bersama saya Mulyadi. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, merupakan mentor dari workshop kami Dynamics Auto Sound, yaitu Pak Andre. Terima kasih Pak Andre udah datang memberi kesempatan buat kami supaya bisa berdiskusi ya. Dan tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang selalu menyimak channel YouTube kami. Oke, pada kesempatan hari ini kita mau bahas nih Pak Andre. Sebenarnya bahasnya simple sih. Bahas crossover. Hal yang simple kan, dimana pasang speaker, ada tweeter, mid bass, mid range, ada pasif. Nah, tapi kita sering dengar nih Pak Andre, ada sistem yang dimana B-wire sama by M. Nah, kayaknya itu sama ya Pak Andre ya? Terkesan sama ya, sama-sama B-wire. Terkesan sama, tapi ada perbedaannya. Ada perbedaannya ya? Nah, itu menarik nih. Kalau kita simak lebih lanjut, coba penjelasan dari Pak Andre. Apa tuh bedanya B-wire dan by M? Mungkin simpelnya begini, kalau kita punya crossover seperti ini, pasif ya. Kita punya crossover pasif seperti ini bisa kita input satu saja, jadi plus di sini, minus di sini. Outputnya bisa dua. Bisa ke tweeter dan bisa ke midrange. Jadi sebetulnya cuma perlu satu kabel aja, katakan satu kabel ini. Dia satu input bisa dua output. Itu yang basic ya? Ini yang basic. Ya. Katakan itu single wire. Wire. Kalau namanya by wire, itu berarti kita pakai dua kabel. Jadi satu input tweeter, satu input midrange. Outputnya juga begitu, ada dua tweeter dan midrange. Jadi istilah kata by wire itu dua input, dua output. Padahal berarti butuh 4 channel power amplifier. Tetap 2 channel. Oh, tetap 2 channel. Jadi kalau by wire itu sebetulnya di ujung satunya yang di amplifier itu tetap bertemu di channel yang sama. Kabelnya aja yang dua. Oh, berarti dari 2 jadi 1 begitu ke amplifier ya. Harusnya kan dari ampli, berarti dari 1 menjadi 2. Nah, kenapa by wire ini punya keuntungan dibandingkan single wire? Karena kalau single wire, katakan kita hanya pakai satu kabel seperti ini, masuk ke passive crossover. Nah, ketika katakan two way-nya adalah tweeter dan mid bass. Betul. Ketika musik menggerakkan mid bass, kemudian berhenti, mid bass ini kan nggak langsung diam. Seperti mobil, kita rem, pasti ada badan kita ikut jalan. Betul. Kita gas, kita ke belakang, namanya inersia. Demikian juga speaker, terutama yang ukuran besar seperti ini, subwoofer, mid bass gini. Begitu dia direm, dia masih ada geraknya. Nah, gerakan ini akan kembali menginduksi ke kabel, sehingga tweeternya yang harusnya sudah berhenti keganggu sama gerakan mid bass tadi. Kalau kita pakai by wire, karena inputnya sendiri-sendiri, maka ketika mid bass-nya nggak mau berhenti, masih ada inersia, dia relatif tidak banyak yang kembali ke tweeter. Karena dia harus melalui kabel ini kembali ke ampli, baru kembali lagi ke tweeter. Kan panjang jalurnya. Jadi pengaruhnya lebih sedikit. Oh gitu ya. Nah, kalau by M, itu lebih canggih lagi. Ini lebih bagus kalau by M. Kalau by M, tadi dua kabel yang bertemu di pasif ini, di powernya, di amplifiernya terpisah. Jadi ini channel sendiri untuk tweeter, mid bassnya channel sendiri. Oh, ini yang butuh 4 channel. Ini jadi butuh 4 channel. Butuh 4 channel. Ya, jadi kalau ini namanya by M. By M. Jadi 2 ampli untuk 2 speaker. Kalau tadi 1 ampli, 2 kabel, 2 speaker. 2 speaker. Nah, kalau by M punya keuntungan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia terpisah di amplinya, jadi otomatis ketika inersia dari woofer tadi dia tidak mau berhenti bergerak atau ada inersianya, dia balik ke ampli, otomatis hanya channel itu tadi, dia tidak mengganggu channelnya tweeter. Jadi si tweeter sama sekali nggak terganggu. Bayangin aja kalau kita punya 3-way, ada woofer, midrange, tweeter, masing-masing punya inersia, nggak mau berhenti. Apalagi yang namanya subwoofer tuh, kan kalau di mobil gitu ya, nggak mau berhenti. Nah, itu akan masuk kembali ke semuanya ini. Makanya paling bagus itu by M. By M ya? Ya, kalau nomor 2 by wire. By wire. Nah, kalau di by wire itu
Berarti kan AWG jadi banyak ya? Nah, itu salah Betul satu lah. keuntungan juga, betul. Jadi selain daripada keuntungan tadi inersia yang tidak saling mengganggu, juga karena kita pakai 2 kabel, jadi ukurannya jadi lebih besar. Lebih besar ya? Ya, otomatis kalau kabel lebih besar, tonal balance-nya lebih imbang. Hmm, Ya, jadi bass-nya lebih ada lah. lebih ada ya? Iya. Oke. Nah, ini kan kalau saya lihat ini, kita sebut merek aja ya. Ya. Kebetulan Rainbow ini ada nih input seperti ini. Ya, Nah, gimana kalau pasif yang seperti ini, Pak? Yang nggak ada input 2. oke. Boleh nggak kita modif dan warrantinya gimana gitu? Oke, jadi kalau yang seperti Rainbow Iya. ini, karena dia udah disediakan soket, jumper, ini tinggal kita cabut jumpernya, lalu kita pasang by wire atau 2 kabel. Tetapi kalau yang tidak menyediakan input 2 seperti ini, jadi ini hanya ada 1 input, 2 output. Jadi di dalam PCB ini menjadi 1. Otomatis kita harus lepas, kita potong PCB-nya dan keluarkan kabel untuk supaya bisa by wire, dan itu relatif sulit karena kita harus mengerti komponen mana yang ke tweeter, komponen mana yang ke midbus. Jadi kalau soal warranty sih, kalau di kita sih kita tetap warranty. Tapi mungkin di supplier lain kan belum tentu. Tapi yang jelas proses pengerjaannya akan sangat sulit karena kita harus tahu Expert ya? mana yang bagian tweeter nih, Oke. mana yang bagian midrange, mana yang bagian midbus, karena kalau kita lihat ini kan seperti satu kesatuan. Kita Betul. nggak pernah, kecuali yang memang udah biasa kita tahu ini, wah ini pasti induktornya midbus, ini induktornya tweeter gitu. Tapi itu pun kan kita harus mempelajari jalurnya, baru kita potong, kita tarik kabel, relatif lebih sulit lah. Lebih sulit ya? Iya. Jadi kalau dilakukan di dealer resmi, mungkin masih warranty ya? Iya, Pak Andre kalau ya? dealer resmi kita seperti Dynamic kita warranty. Warranty. Kalau Karena- di non-dealer, void Karena- langsung. Ya betul, karena kan Dynamic udah tahu kan bagaimana membaca jalur, bagaimana memutus rangkaian, dan kemudian mengeluarkan kabel untuk by wire. Oke. Oke guys, sekian dulu video kita tentang passive crossover, di mana perbedaan dari B-wire dan by M. Tentu kalian sudah tidak bingung lagi kan? Dan sistem mana yang kalian mau pilih, silakan kalian bisa pilih. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih Pak Andre Sama-sama. untuk sharingnya hari ini. Oke guys, jangan lupa share, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.